bicara hal-hal yang baru gitu loh. Kecuali kalau tadi misalnya ini masalah perceraian, wah mungkin isu itu akan sangat penting untuk hakim mengambil keputusan mengabulkan apakah menolak perceraian. Tapi kan sekarang kan konteksnya ke sana. Berarti yang menjadi pertimbangan oleh hakim itu adalah apakah benar ada hak anak yang dilanggar, yaitu hak untuk berkumpul dengan ayahnya. Apakah ada hak ayah yang dilanggar? Kan ini dong dasar hukumnya untuk mengambil keputusan hak asuh anak. Yang kedua, benar nggak? Ada nggak eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua asuh ini kepada anak? Ini pembuktiannya seperti itu. Ada nggak bukti bahwa dia diajak untuk berjualan misalnya kayak begitu? Dan hal-hal lainnya yang menunjukkan ada eksploitasi. Ya, kemudian kekerasan fisik gitu misalnya. Ada nggak perbuatan orang yang memiliki hak asuh ini melakukan kekerasan fisik atau mental kepada anaknya? Kan itu dong. Ini dong kita mainnya kan di sini harusnya. Karena pada dasarnya kan hak asuh itu bagi anak di bawah umur kan jatuh pada ibunya, bukan ayahnya. Kecuali, hukum mengatakan demikian, ada pengecualiannya. Inilah yang mungkin mereka ingin hindari agar mereka tidak masuk dalam topik pengecualian itu. Nah, apa tuh pengecualiannya, Bang? Ya, tadi yang saya katakan hak anak tadi itu diberikan nggak? Apa hak anak itu berkumpul dengan ayahnya? Ada nggak eksploitasi anak? Ada nggak kekerasan fisik dan mental kepada anak? Kan ini pembuktiannya. Kalau memang ada hal dan banyak hal lagi syarat-syarat yang lain, ketika syarat-syarat pengecualian itu terpenuhi, maka kemungkinan hak asuh yang harusnya diberikan kepada ibunya akan dibatalkan dan diberikan kepada ayahnya. Karena hukum hanya mengatur hal-hal yang mengecualikan ibu mendapatkan hak asuh. Nah, tapi kan nggak ada salahnya dong kita berusaha untuk masyarakat atau hakim yang melihat pemberitaan ini melihat bahwa ternyata sang ayah yang meminta hak asuh ini juga sebenarnya nggak layak, kan mungkin seperti itu. Maka muncullah hal-hal yang seperti ini. Nah, bagi kami kan saya sudah katakan, kami hanya ingin berjuang untuk masa depan anak-anak. Ya, kalaupun misalnya hakim berpendapat lain dan tetap memberikan hak asuh kepada ibunya, memang begitulah aturan hukum. Tapi kan nggak mengeliminasi Ruben sebagai ayahnya. Itulah maksudnya. Konteksnya kan di situ nih. Nah, tapi kan coba digeser ke sana, digeser kemari terus, ya, dicari-cari terus. Sementara orang itu tahunya bagaimana caranya untuk mengalahkan Ruben, menyulitkan Ruben, mempermalukan Ruben. Mereka abai tentang hal-hal yang bisa ini berimpact kepada anaknya. Makanya saya katakan, ayo kita stop, kita mulai masuk yang namanya masa tenang, masa teduh, ya. Kita fokus saja kepada perjuangan itu, fokus apa yang terbaik kepada anak-anak, jangan menyampaikan sesuatu yang membuat kami harus menggunakan hak jawab kami mengcounter pernyataan-pernyataan yang kami anggap nggak benar. Itu sama satu lagi, Bang. Dituding kalau video yang ditampilkan preskon ini tidak utuh. Memang kan kami tidak menampilkan utuh. Terus apa dong hebatnya kita? Ini CCTV lengkapnya pertengkaran itu. Terus apa hebatnya? Kami juga punya, tapi kami nggak mau. Karena kami merasa nggak ada kepentingan kami tampilkan utuh. Karena bukan konteksnya isi pertengkaran itu yang menjadi materi pembuktian kami, tapi adalah perilaku ketika seseorang itu bertengkar, apakah kalem, berusaha untuk tidak didengar oleh anaknya, apakah bagaimana, kan ini konteksnya. Makanya kami hanya ingin mengambil sepenggal tentang pertengkaran itu, tentang perilaku pertengkaran itu. Tidak ingin didengar oleh anak-anak gitu loh. Dia sadar nggak sih bahwa anak-anak yang dimaksud di sini kan tentunya bukan hanya dua. Tapi kan juga ada Betran. Lihat di video itu. Betran dengar nggak? Betran lihat nggak? Apakah cukup melindungi kepentingan anak-anak itu hanya kepentingan dua orang anak yang lain? Anak-anak itu ya, suka tidak suka, ada 3 anak. Kenapa 3 anak? Pokoknya juga 3 anak tuh, uang nafkahnya. Terus ketika bertengkar, kita hanya melindungi kepentingan 2 anak. Yang ini nggak ada di masalah gitu. Tapi ketika bicara nafkah, pokok 3 anak. Nah jadi, ayolah. Makanya saya katakan janganlah kita melebar ke sana kemari gitu loh ya. Seperti misalnya masalah irit, gitu. Misalnya saya irit, nyatanya
perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Richardson. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan itu untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Richardson 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita mau tengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi aja 9,3 juta, uang buah 8 juta, uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Ayolah. Apakah ini mencerminkan ciri-ciri orang irit yang bulanannya 200 juta ke atas, 263, 243, apakah ini ciri-ciri orang irit? Saya tidak menghakimi, saya bertanya. Jadi makanya janganlah artinya itu kita ngomong ke sana ngomong sini hanya untuk mendiskualifikasikan Ruben sebagai ayah yang cukup memiliki kualitas untuk bisa mendapatkan hak asuh ketika hak asuh itu digugat. Karena apa? Eksploitasi tadi itu. Ya. Bang, ini bang soal postingan Ruben yang ibu ini yang netizen selalu ngelaporin juga karena omongan kasar ke Onyo tuh. Seperti yang saya katakan dari itu, saya di sini nggak ada kepentingan hukum apapun, ya kecuali ingin membela kepentingan hukum klien kami yang sedang berproses dan berperkara. Ya, kalau misalnya kemudian ada mulut netizen yang kemudian menghina, menyerang kehormatan Ruben, menyerang kehormatan Bertrand, maka ini yang memutuskan bahwa perlu atau tidaknya diambil tindakan kan adalah orang yang bersangkutan gitu. Tapi kan nggak bisa. Boleh sih kami kasih masukan, tapi kalau kami nanti kasih masukan, enggak kami kasih masukan aja banyak tuh komentar-komentar para netizen. Inilah dia advokat yang provokator, wah, tidak menengahi, tidak mendinginkan. Nggak ngerti saya ini. Mereka maunya seperti apa nih yang dingin? Apakah seperti kulkas atau dingin yang 400 juta? Nggak tahu saya. Jadi kalau misalnya kemudian saya lagi berpendapat dan beropini, ya bahwa orang-orang itu layak untuk dilaporkan. Apakah saya tidak kemudian semakin jelas dianggap oleh sebanyak orang sebagai provokator? Ya. Jadi makanya oleh karena itu saya hanya fokus kepada apa yang sedang saya kerjakan. Ya, termasuk ketika saya ada dimanapun saya hanya fokus kepada pekerjaan yang saya lakukan. Ya, dengan bukti yang diberikan oleh klien saya dan digunakan berdasarkan izin yang dia berikan. Makanya saya kasih tahu captionnya begitu. Diundang. Saya bukan menawarkan diri. Karena kau sudah minta keterangan dari sana, saya harus dong kamu undang juga, boleh dong untuk buat cover set itu ya, untuk yang seimbang. Tapi saya enggak, saya diundang. Ketika diundang, saya tanya sama Ruben, gimana nih Ben, ambil apa enggak? Saya sebenarnya nggak mau juga gitu, tapi Ruben bilang datanglah bang. Oke. Karena kan itu kan amanah dari prinsipal saya kuasa hukumnya. Makanya saya kasih tahu captionnya di postingan saya, diundang. Aku datang, aku jawab, aku pulang. Jadi gak ada kepentingan apa-apa. Aku jawab, dia bilang masalah ganti nomor, aku jawab. Kan hanya orang-orang lain yang menggunakan hal itu untuk hal-hal demi kepentingannya dia untuk memojokkan Ruben. Ya itu mungkin dalam rangka untuk membuat Ruben didiskualifikasi. Karena kan malu dong kalau misalnya berpindah. Ya, kalau bagi Ruben kalah, ya memang udah dari dulu memang anak ya sama ibunya kan begitu artinya. Berarti gagal Ruben membuktikan bahwa ada eksploitasi anak. Ya, kalau misalnya kemudian karena dianggap tidak ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak itu tidak berpindah, kemudian dianggap nggak ada eksploitasi anak, ya mungkin yang kecewa bukan hanya Ruben ya, mungkin seluruh mayoritas hampir masyarakat Indonesia yang menyaksikan masalahnya dari awal pasti akan kecewa kalau kemudian dalam pertimbangan hukum hakimnya nanti dikatakan tidak terbukti ada eksploitasi anak sehingga hak asuh anak nggak berpindah gitu kan. Ya mungkin ya bagi kami ya nggak ada masalah kan gitu ya, akan menghormati putusan itu apapun dia. Saya kira seperti itu ya. Dia menyebutkan kalau mengalami kondisi keuangan yang sulit. Dari Sarwenda mengatakan bisa. Lalu apa gunanya kita menyampaikan ketika masa rumah tangga dulu saya pernah mengalami situasi kondisi keuangan yang sulit. Terus apa impactnya ke masa sekarang ini? Apa impactnya juga ke masalah anak? Apanya?
Kan kembali lagi, hanya ingin menunjukkan bahwa Ruben ini orang tua yang gagal, memenuhi kebutuhan juga gagal, kan gitu ya. Ya, nggak banyak lah orang yang mampu ya, artinya tuh pengeluaran per bulan itu, dia bilang udah irit loh itu ya. Saya irit katanya, itu udah 263 juta per bulan. Tambah lagi misalnya uang KPR dan yang lain-lain. Jadi ini dia yang saya katakan tadi itu, janganlah sampai seperti itu. Karena hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang mari kita fokus demi masa depan anak-anak ini. Jangan gara-gara kita kemudian anak-anak ini jadi terganggu. Katanya sayang anak. Ini enggak. Dianggap kita lah yang membuat masalah jadi besar yang akhirnya merusak mental anaknya. Padahal kita ini hanya tugasnya mewakili Ruben untuk jawab aja kok. Tapi karena mungkin teman-teman media juga yang salah nih, yang ditampilkan cuma omongan kami aja, jadi akhirnya dianggap kami ini yang kurang kerjaan gitu loh. Tapi kan dia tampil di podcast Bang sama Instagram. Dari kami yang sebelahnya Bang, nggak mau klarifikasi. Oh ya itulah. Tolonglah dibela lah kami bahwa bukan Bang Minola nggak pernah press con. Memang kami yang ingin minta waktu klarifikasi gitu dong. Betul. Tapi itu kan nggak pernah muncul, jadi akhirnya orang sebelah bilang wah itu janganlah. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Minola. Ya terima kasih. Enggak mati nih.